Apa yang harus dilakukan saat lesu rohani? Karena saya berdoa rasa sulit. Dengar firman seperti tidak masuk ke pikiran. Adanya malas dan marah. Ya sudah, memang problem marah ini mesti diselesaikan ya sudah. Kalau kita dikuasai oleh kepahitan, ya kemarahan dan sebagainya, ini kita mesti address persoalannya di mana. Saudara bisa membicarakan itu gitu. Kalaupun masih belum ada solusi, ya itu berarti Tuhan mau supaya saudara bertumbuh di dalam kasih, di dalam pengertian yang sangat konkret, yaitu pengampunan. Yang bisa menyelamatkan kita daripada kepahitan, kemarahan yang terus-menerus ini adalah pengampunan, saudara. Kalau kita makin nggak mau mengampuni, terus menjadi budak daripada kemarahan kita gitu. Kita kalau percaya kepada Yesus Kristus, dia mengampuni kita, dosa kita sebesar itu dia mengampuni. Berarti kita dipanggil juga untuk bisa mengampuni kan di dalam hal ini ya, dengan pengampunan yang kita terima dari Tuhan, kesabaran yang kita terima juga dari Tuhan. Saya belajar sabar juga untuk orang lain. Saya khawatir kemarahan ini justru yang menyebabkan saudara akhirnya berdoa jadi sulit, lalu mendengar firman Tuhan juga sulit. Kenapa? Karena kita dikuasai oleh kemarahan ini. Jadi bereskanlah akar kemarahan ini di mana. Lalu kalau dari persoalannya belum bisa beres, ya itu tadi ya, belajarlah untuk mengampuni. Lalu ekspektasi saudara itu serahkan kepada Tuhan. Pertumbuhannya orang lain, saudara, itu waktunya kapan? Itu bukan di dalam tangan kita loh, itu di dalam tangan Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita menentukan, saya mau kamu berubah. Saya nggak bisa tahan lagi, seminggu lagi kamu harus berubah. Itu seminggu itu waktu yang menentukan siapa ya sebetulnya gitu. Apakah betul memang itu waktunya Tuhan seminggu lagi terus kemudian dia berubah? Berubah seperti apa misalnya gitu? Berubah sepesat apa? Itu pertanyaannya gitu. Jangan-jangan ekspektasi kita sendiri juga nggak realistis gitu. Jangan-jangan kita sendiri yang perfeksionis. Jangan-jangan kita yang sendiri berperan sebagai Tuhan yang menentukan kapan perubahannya orang lain. Ya, ini bisa menimbulkan kemarahan. Akhirnya kita menjadi discourage, lalu discourage jadi malas, jadi nggak ada mood lagi, jadi kecewa, jadi males ngerjain apa-apa, pesimistik, resignasi dan sebagainya. Gak menolong kan saya jatuh kepada kelesuan seperti ini gitu. Ya jadi selesaikanlah persoalan kemarahan itu tadi. Setelah itu ya kita minta kekuatan dari Tuhan. Kalau sudah membaca Mazmur, ada Mazmur yang juga disediakan Tuhan untuk orang-orang yang mau marah ya. Saudara menyatakan kemarahan itu di hadapan Tuhan juga gitu. Saudara marah kepada seseorang, naikkan kemarahan itu di hadapan Tuhan, lalu minta supaya Tuhan menyelesaikan itu, menjalankan keadilannya gitu. Kalau saudara baca di dalam Mazmur, bahkan sampai kalimat-kalimat yang seperti meminta penghukuman bagi orang-orang yang jahat itu juga dinaikkan di dalam doa kepada Tuhan. Nah ini seperti kayak satu cleansing ya, sehingga kita itu nggak memendam kemarahan, sehingga kita bisa mengatakannya di hadapan Tuhan, dan setelah itu ya kita melihat bagaimana Tuhan mengubah. Mungkin saya yang akan diubah setelah itu gitu. Tapi saya setidaknya itu berrelasi dengan Tuhan. Tapi jangan kita tidak berkomunikasi, jangan kita tidak berrelasi dengan Tuhan, karena kita jadi menanggung sendiri bebannya, dan itu berat sekali ya menanggung sendiri. Tuhan memberkati saudara.